atau siapapun, terutama orang-orang yang sudah disapanya, yang sudah dicubitnya, yang sudah digelitiknya, atau yang sudah ditamparnya tadi. Ya, mengutip Roland Barthes ya dalam bukunya The Death of the Author itu, bahwa setelah buku itu lahir, buku itu disiarkan dan sampai di tangan pembaca, maka pada saat itu juga penulis sesungguhnya sudah mati. Kalau di Minangkabau ada istilah ini, rumah sudah tukang membunuh. Bukan berarti meniadakan jasa pengarang, bukan berarti meniadakan jasa tukang, tetapi ketika rumah sudah selesai, maka tukang tidak ada lagi fungsinya. Dalam arti keberadaan ya, dalam eksistensi gitu. Jadi forum ini adalah forum yang benar-benar milik pembaca. Terima kasih. Saya kembali berikan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang beliau sampaikan, forum ini terbentuk bagi pembaca buku, tapi kita akan dengarkan lagi nanti, barangkali bisa kita berdiskusi kembali nanti dengan Dawim sesudah ini. Tapi langsung saja kita akan mendengarkan ilmu yang luar biasa juga tentang tema kita dari buku Dawimmu yang sangat luar biasa, Menimbang Minangkabau. Ada apa dengan Minangkabau? Apa yang harus kita timbang dari Minangkabau ini? Nah, langsung saja kita dengarkan, akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Saiful Yazdan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan ya Pak tentang buku Menimbang Minangkabau. Ini dari perspektif Bapak dengan Minangkabau saat ini dan buku yang sudah dihasilkan oleh Dawimmu untuk kita semuanya, khususnya generasi muda yang sangat butuh sekali mengenal sejarah Minangkabau dan juga para orang-orang yang sangat luar biasa dengan Minangkabau ini Pak. Silakan Bapak dengan ilmunya, kita silakan. Terima kasih Kiki, terima kasih Wimo, dan terutama terima kasih kepada Ikamti ini. Saya dipinjamkan buku itu 2 minggu yang lalu, sudah lewat barangkali. Ya, saya bukalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ucapan terima kasih kepada Ikamti, kepada penyelenggara kegiatan ini. Saya diminta untuk mengupas buku ini, membahas buku ini. Tapi saya mungkin akan mengecewakan dengan apa yang akan saya lakukan hari ini. Tapi saya akan lakukan juga. Begini, buku ini ditulis oleh Zalfeni Wimbra, MA, kandidat doktor. Saya lebih senang memanggilnya Wimo. Tapi suatu waktu saya kenal nama lain beliau, Ewim ternyata. Gelarnya Tuanku Kayu, kandidat doktor hukum Islam di Universitas Islam Negeri Kalijogo, di Yogyakarta. Seorang cerpenis yang produktif, pelaku, pengamat teater, pengelola teater, dan segerobak predikat lainnya. Menurut saya buku ini hasil kumpulan pemandangan dari lensa drone beliau, menjelajahi mulai dari kampung halaman beliau, Sungai Naniang. Sungai Naniang itu puncak Bukit Barisan. Kata seorang teman, Abdullah Kusairi, itu negeri di ketiak awan, begitu tingginya. Ya, beliau menelusuri liku Minangkabau. Membaca buku ini, kita akan dibawa menelusuri puncak-puncak dan lembah curam perebutan dan gejolak pemikiran, mazhab, aliran seantero Minangkabau. Ya, ada lereng terjar pemikiran para tokoh yang mengajak Anda ya menjadi sungai Sajama, kira-kira begitu, mengalir di pinggir ladang, melepas rindu pada wangi lumpur petani, anyir sampan nelayan, kecipak angsa-angsa mandi. Itu dari puisi beliau.
Jadi buku ini menelusuri gagasan, karya, dan kiprah para seniman tua muda Sumatera Barat. Itu pada bagian ketiga. Saya tidak ingin mengurai bagaimana curam dan berkecamuknya perebutan kuasa aliran, pemikiran, dan mazhab seantero Minangkabau. Atau seberapa dalam pemikiran para cendikawan, para tokoh yang diulas Wimo. Mencikarai bagaimana dia menebas, melabrak rimba belukar kecamuk perdebatan tentang keminangkabauan, keislaman, keindonesiaan. Jujur saya belum mau berbincang bagaimana Ewim menyiangi bagaimana gulita birokrasi, moral, dedikasi, dan seterusnya. Saya juga belum bersedia berkucata membahas bagaimana kandidat doktor hukum Islam ini mengurai benang kusut ilmu umum, ilmu agama, ilmu sihir. Sangat menggelitik sungguhnya mempergunjingkan bagaimana eksistensi perguruan tinggi agama atau tentang syarak di Minangkabau. Dalam bahasa kerennya Kuofadis, perguruan tinggi agama Islam. Kuofadis, syarak di Minangkabau, mau kemana? Saya juga gatal pikiran saya untuk berdebat berdalam-dalam tentang rantau versus kampung. Mau pulang kemana? Pulang ke rantau? Di mana sejatinya rantau kita? Di mana kampung kita? Dan ada segerobak topik yang telah dihidang, dikembangkan cerpenis ini, mengalir. Saya jujur belum mau dengan semua itu. Saya ingin menggambarkan dulu siapa saja yang telah disapa, dicubit, bahkan digampar oleh Tuanku Kayo ini. Ada puluhan pendahulu tokoh-tokoh Minangkabau dalam buku ini. Ada Tan Malaka, ada Hatta, ada Nasir, Hamka, ada Khairil Anwar, Aslusani, Takdir, dan banyak lagi. Mereka para seniman yang masih berkiprah saat ini. Ada yang diapresiasi khusus oleh Wimo. Ada Dedi Arsa dengan tesisnya, ada Mahatma Muhammad, ada Yud Fitra, ada si kupu-kupu Bandamua, Eli Delvia, ada Free Harti, ada pelaku teater Yusril, ada maestro tari Eri Mefri, ada pentas 3 teater dari STSI, ada komunitas-komunitas seniman yang digawangi para tokoh dari KSST Nokta, Sanggar Menulis Pelangi, Ilalang, Senja, Komunitas Daun, Kandang Prati, dan banyak lagi. Ada tokoh-tokoh yang didorong ke panggung oleh penulis. Ada kawan-kawannya di Sarang Lubuk Lintah. Ada penulis-penulis muda, ada pelaku teater, sanggar teater, termasuk teater Imam Bonjol, di mana beliau bertahun-tahun sebagai Bang Wimo yang terlibat luar dalam. Jadi buku ini bukan hanya bicara Minangkabau dalam arti konseptual, tapi juga bicara Minangkabau dalam arti faktual yang ada sekarang. Dan ada bengkalai-bengkalai. Jadi buku ini mencubit, menggelitik, dan bahkan menampar beberapa pihak. Ada tulisan seputar Dewan Kesenian atau lembaga terkait dengan seniman di Sumatera Barat. Semua itu, semua tokoh dan mereka yang disapa, yang dicubit, yang diapresiasi, atau yang ditampar, sejatinya itulah target audien, komunikan, pembaca yang dituju oleh buku ini. Itu menurut saya. Nah, makanya pertemuan kali ini, menurut saya, ini mungkin baru pertemuan pertama. Menghidangkan ke hadapan kita yang hadir. Ini adalah peta jelajah yang sudah dipaparkan oleh Zelveni Wimbra dalam Menimbang Minangkabau. Menimbang, bukan menimbang-nimbang ya. Menimbang-nimbang itu ada muatan keraguan. Wimo tidak dalam keraguan. Dia sedang memaparkan berkecamuknya perebutan kuasa pemikiran, aliran, mazhab, kiprah, kinerja, ambisi, dan ada yang berkucatak beragam kebusukan, kejumudan, dan warna gelap yang sedang mengintai Minangkabau.
Kalau saya dipaksa juga membedah, ini kalau terpaksa, saya akan gunakan pisau pertama yang paling saya kenal dan paling saya hafal. Pisau itu diberikan oleh Wimo sendiri, sebuah puisinya. Aku ingin jadi sungai saja. Ini bagian bait kesekiannya, bunyinya begini. Kirimlah surat pada Halilintar, suruh dia memecah bendung, aku akan membelah bumi, meredam luka-luka penghuninya, hanyutkan bunga-bunga perkabungan, bangkai-bangkai prahara, dan bila hujan telah turun, katakan pada derai-derainya, aku ke laut mengikis tebing, menampar batu-batu berlumut. Nah, ada bait bunyinya begini. Kirimlah surat pada Halilintar. Bait ini saya bandingkan dengan judul bagian pertama buku ini. Buku ini ada 3 bagian. Bagian pertama judulnya begini. Komunitas, adat, dan proyek industri otak yang mangkrak. Kata-kata industri otak yang mangkrak itu menurut saya adalah surat pada Halilintar. Apa isi surat itu? Judul tulisan pertama dari 33 tulisan di buku ini. Cendekiawan Minangkabau sudah habis. Dalam tanda petik. Habis itu ada 2. Habis dalam arti kuantitas atau habis tidak berdaya. Nah, kalau buku ini tidak dibaca oleh para cendekiawan atau orang yang mengaku cendekiawan, atau para generasi muda yang bercita-cita jadi cendekiawan Minangkabau, berarti surat untuk Halilintar itu belum dikirim. Atau nyasar ke atas Halilintar barangkali, nggak tahu lah. Nah, 2 bait terakhir saya tambah. Aku ke laut mengikis tebing, menampar batu-batu berlumut. Saya bandingkan 2 bait ini dengan judul kedua, tulisan kedua di buku itu. Judulnya Dilarang Berladang di Punggung Seniman. Wimo sedang menampar batu berlumut. Kita tidak tahu siapa batu-batu berlumut itu. Wimo sedang mengikis tebing penghalang sesuatu. Tebing mana yang sedang dikikisnya? Batu berlumut mana yang sedang ditamparnya? Kita akan terasa tamparan itu kalau kita baca tulisan itu. Itu baru 2 judul tulisan pada 1 bagian dari 33 tulisan, termasuk pengantar dari Dr. Wendra Yunaldi. Jadi penulis buku menurut saya meminta pembaca menimbang mana dan di mana posisi Anda, hai pembaca. Tentu setelah membaca buku ini, Anda atau saya atau siapapun, terutama orang-orang yang sudah disapanya, yang sudah dicubitnya, yang sudah digelitiknya, atau yang sudah ditamparnya tadi. Buku ini memberi peta cukup lengkap tentang 3 hal. Kesenian di Minangkabau, et officio Sumatera Barat, spiritualitas, ini termasuk adat, bahasa isyarat, dan seterusnya, dan isu-isu kebangsaan. Itu semua dalam wilayah Minangkabau dan para aktornya. Nah, peta ini cukup detail untuk memberi Anda navigasi di mana posisi Anda, di mana posisi saya. Tentu saja kalau kita sudah baca buku itu. Maka pertanyaannya, timbanglah peta Minangkabau itu di mana tempat tegak Anda, di mana tempat tegak saya, di mana tempat tegak si Anu. Ada kutipan dari salah satu mentor Bang Wimo ini, Yasraf Amil Piliang. Saya alih bahasakan begini. Ada hiruk pikuk, hingar-bingar, 2 pihak yang mengusung sebuah term, mengusung dan memujanya. Pada pihak lain ada yang mengharamkan dan ingin membumi hanguskannya. Term itu bunyinya pluralisme,
sekularisme, liberalisme. Pihak yang ingin mengganguskannya memberi istilah itu sepilis. Nah, buku ini meminta Anda menjawab, Anda di mana? Anda mau kemana? Jadi Wimo benar-benar membawa drone keliling Minangkabau melihat pertarungan-pertarungan seperti dikatakan oleh Ketua IKAMTI tadi. Ini sengketa yang tiada putus, yang masih berkecamuk sekarang. Masalahnya, Anda pembaca di mana? Ada pertarungan tentang pemikiran Barat versus Arab atau Timur Tengah, katakan begitu, atau Arab Barat versus Timur. Anda pembaca mau di mana? Atau kita takzim sajalah menerima klaim tulisan yang pertama tadi bahwa cendekiawan Minangkabau sudah habis. Jawabnya mungkin dan hanya mungkin bisa kita peroleh jika kita yang hadir di sini semua dalam webinar kali ini menelusuri semua kecamuk pikiran, gagasan, dan kritik Zalfini Wimra di buku ini. Jadi saya sekali lagi dalam pertemuan ini mungkin nanti bisa penanggap atau penyanggah akan membantah saya kemana akan dibawa diskusi ini. Bagi saya ini pertemuan awal, pengenalan selintas buku ini. Saya merasa tidak layak untuk membedah buku ini lebih jauh, lalu mengangkat bagian atau bagian pemikiran yang menarik dan hebat dalam pandangan saya. Mungkin yang saya ketengahkan itu hanya pantun gurindam bagian bunga-bunga runding yang ya bunga-bunga lah. Bukan tareh, bukan batang, bukan inti pati yang penting. Karena keterbatasan alat bedah dan kemampuan saya. Atau dengan analogi lain yang cukup menjijikkan bagi saya. Kalau saya mengunyah isi buku ini lalu memberikan hasil kunyahan saya kepada Anda, Anda mencicipi hasil kunyahan saya, dan ingat ini zaman COVID, belum tentu kunyahan saya itu bebas virus. Mohon maaf, itu cara saya membedah buku ini, menembang Minangkabau. Anda timbang-timbanglah untuk mendapatkannya, meminjamnya, atau lebih baik membelinya tentu saja. Saya siap untuk membedah secara detail kalau yang hadir dalam sebuah forum ini benar-benar kita yang sudah membaca bukunya semua. Kalau hanya 2-3 orang yang lain lalu kenyang setelah diskusi ini, buku itu tetap tidak akan berpindah dari rak-rak percetakan. Komentar terakhir saya, kalau ingin ditanyakan apa dan bagaimana buku ini, ada di ujung puisi tadi. Buku ini asin seperti air mata, kira-kira begitu. Kiki, begitu cara saya membedahnya. Mudah-mudahan tidak memuaskan sehingga diskusi kita bisa berkepanjangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.